Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami pribadi akan menyampaikan suatu tema yang berkenaan dengan Lailatul Qadar. Yang pertama, bagian pertama, kita akan mengulas mengenai pengertian atau apa itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sesungguhnya merupakan suatu rangkaian kata bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu adalah kata Lailah dan kata Qadar, Al-Qadar. Maka ada baiknya kita membahas mengenai masing-masing kata ini. Yang pertama, Lailah atau Lailun. Dalam bahasa Arab, ketika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti malam. Maka apa itu malam? Seperti apa batasan malam menurut ketentuan syariat Islam? Sesungguhnya apabila dibagi dua waktu dalam satu hari, atau satu hari dibagi dua secara strict, maka satu bagian adalah siang dan satu bagian lagi adalah malam. Nah, kita akan berbicara mengenai malam. Malam merupakan suatu rentang waktu yang dimulai sejak terbenamnya matahari di ufuk barat sampai terbitnya fajar di ufuk timur. Sehingga tidak ada batasan jam berapa, tetapi itu adalah patokannya. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma atimmus syiyama ilal lail. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih, kemudian sempurnakanlah oleh kalian berpuasa itu sampai malam. Ini bukan berarti suruhan kepada kita untuk berpuasa sampai malam hari, sampai gelap, tidak. Tapi maksudnya berpuasa itu selama satu siang penuh sampai menjelang malam. Nah, sebagaimana kita ketahui, saya kira sudah dibahas di berbagai kajian Ramadan, dalam kajian-kajian keislaman yang lainnya, bahwasannya berpuasa itu sejak terbit fajar, gitu ya, sampai terbenam matahari. Maka bisa dipastikan itu adalah waktu siang, dan waktu malam itu adalah dari sejak terbenamnya matahari. Sehingga bisa dipahami juga malam itu tidak harus selalu dikatakan gelap. Karena ketika terbenamnya matahari, ketika masuk waktu salat maghrib, seringkali belum gelap, masih terang. Silahkan lihat ke ufuk barat. Nah, yang jelas itu sudah termasuk waktu malam. Dan terbitnya itu adalah terbit fajar sesungguhnya. Nah, ujungnya batasannya, bukan terbit matahari. Dan terbit fajar itu dalam syariat Islam ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Yang diperhitungkan adalah fajar shadiq, yaitu adalah ketika mulai masuk waktu sholat subuh. Nah, itu yang pertama. Kata yang kedua adalah Al-Qadar. Al-Qadar ternyata mempunyai beberapa arti. Yang pertama bisa berarti kemuliaan, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 67, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Wa ma qadarullaha, dan mereka, maksudnya Yahudi dalam ayat ini,
dan mereka tidak memuliakan Allah dengan kemuliaan yang semestinya. Qadarullah, qadri. Nah, qadri itu kemuliaan. Jadi qadar itu berarti kemuliaan. Yang kedua, al-qadar itu bisa berarti waktu yang ditentukan. Seperti yang disebutkan dalam surat Thaha ayat 40 dan juga di dalam surat Al-Mursalat ayat 22. Lanjut kepada pengertian yang ketiga, al-qadar itu bisa berarti ukuran atau kadar. Nah, di dalam ilmu fikih dan ilmu usul fikih ada suatu kaidah yang berbunyi al-ujroh biqadril masyaqqah. Al-ujroh, balasan atau pahala itu biqadril masyaqqah, tergantung dari ukuran atau kadar kepayahan. Jadi pahala suatu ibadah itu tergantung dari payahnya kita mengusahakan melakukan ibadah tersebut. Contoh, sholat sunnah 2 rakaat di tengah malam atau di sepertiga malam terakhir dengan sholat sunnah di siang hari, nilai pahalanya akan berbeda. Karena kadar ukuran kepayahan melakukan sholat sunnah di sepertiga malam dengan di siang hari jauh lebih berat di sepertiga malam. Maka menurut kaidah ini, sholat di sepertiga malam bisa dipastikan mempunyai kadar ukuran pahala yang lebih tinggi. Seperti itu. Itu 3. Yang keempat, al-qadar juga bisa berarti menyempitkan atau membatasi. Yang kelima bisa juga berarti kemampuan. Yang keempat bisa juga berarti ketetapan. Dan ada beberapa arti yang lain. Jadi arti dari al-qadar itu banyak. Sehingga arti Lailatul Qadar, kita ambil salah satu arti dari al-qadarnya, merupakan malam yang memiliki kemuliaan. Malam yang memiliki, di mana itu adalah malam yang sangat mulia. Malam yang istimewa. Dan bisa kita pahami sehingga arti atau pengertian dari Lailatul Qadar adalah suatu malam yang mulia, yang dipenuhi dengan berbagai keistimewaan. Suatu malam itu betul-betul satu malam, hanya satu malam dalam satu tahun, dan itu terjadi hanya di bulan Ramadan. Nah, seperti apa keistimewaan kemuliaan bulan Ramadan, malam Al-Qadar ini? Maka kita masuk kepada bagian selanjutnya, yaitu mengenai keistimewaan Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar. Keistimewaan Lailatul Qadar yang pertama adalah di mana apabila ada orang yang beribadah pada malam Al-Qadar ini, maka ibadahnya itu sebanding dengan beribadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Landasannya, beberapa keistimewaan yang kami pribadi sebutkan ini, sebagian besar itu disebutkan di dalam surat Al-Qadar. Yang pertama, ibadahnya sebanding dengan ibadah 1000 bulan, itu seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Qadar ayat 3. Khairum min alfi syahr. Di mana ibadah di malam Al-Qadar ini sebanding dengan 1000 bulan yang apabila dikonversi kepada tahun kurang lebih 83 tahun, atau lebih tepatnya 83 tahun 3 bulan. Bayangkan, apakah usia kita sampai mencapai 80 tahunan? Belum tentu. Sebab usianya umat Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam suatu hadis hasan bahwasanya a'mar ummati bainas sittin ila sab'in. Bahwasanya umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum, dan sedikit saja yang melewati itu. Sedikit saja. Antara itu, karena Nabi Muhammad SAW pun berumur 63 tahun, antara 60 sampai 70. Begitu pula umatnya. Maka dengan beribadah pada malam Al-Qadar itu merupakan suatu keistimewaan yang luar biasa. Pertama. Yang kedua, keistimewaan kedua adalah pada malam Al-Qadar ini Al-Quran diturunkan dari hadirat Allah. Al-Quran diturunkan.
yang mana Al-Quran ini merupakan pedoman bagi umat Islam, bahkan bagi umat manusia. Silahkan dicek kembali di dalam ayat-ayat yang berkenaan dengan Ramadan. Mudah-mudahan sudah sempat ada yang membahas mengenai turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, di mana disebutkan di situ bahwasanya Al-Quran itu adalah hudan linnas. Hudan linnas adalah petunjuk untuk manusia, bukan sekedar untuk umat Islam. Dan itu turunnya ketika Lailatul Qadar. Luar biasa. Petunjuk untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ternyata Al-Quran ini turunnya ketika Lailatul Qadar, karena malam Al-Qadar. Istimewa sekali. Yang ketiga, keistimewaan ketiga adalah Lailatul Qadar ini, pada malam Lailatul Qadar ini, para malaikat, tidak satu, tidak dua, bukan 20, bukan 100, begitu banyak malaikat turun ke bumi. Turun ke bumi. Landasannya, dalilnya adalah masih dalam surat Al-Qadar, ayat ketiga, tanazzalul malaikatu warruh. Itu kan, dimana para malaikat dan ar-ruh. Dalam tafsir disebutkan ar-ruh di sini adalah malaikat. Dan ini adalah atafnya ataf bayan atau ataf taukid bahkan. Jadi menguatkan siapa malaikat yang ikut dalam rombongan malaikat itu, ada siapa. Ar-ruh. Ar-ruh ini disebutkan adalah malaikat Jibril. Turun dari langit, dari Sidratul Muntaha, membawa Al-Quran berbondong, bahkan seluruh malaikat-malaikat yang ada di setiap langit, karena kita tahu bahwasanya langit itu ada 7 lapis langit. Dalam satu keterangan dikatakan seperti itu. Dalam keterangan hadis disebutkan para malaikat itu semuanya turun bersama ar-ruh mengantarkan Al-Quran ini. Ketiga, yang keempat, keistimewaan yang keempat adalah pada malam Lailatul Qadar adanya keselamatan, ketenangan, ketentraman. Dalilnya masih surat Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajar, di mana pada dalam malam Lailatul Qadar itu dipenuhi dengan keselamatan, ketentraman, ketenangan sampai terbit fajar. Dan yang terakhir adalah keistimewaan Lailatul Qadar adalah di mana ini adalah keistimewaan ini adalah hanya diberikan kepada umat Islam. Lailatul Qadar ini menjadi suatu hadiah ataupun sesuatu yang diberikan oleh Allah khusus kepada umat Islam, di mana umur umat Islam itu rata-rata pendek, sedangkan dalam suatu keterangan hadis dalam kitab Fathul Bari disebutkan umur umat sebelumku, kata Rasul, sabda Rasul, itu panjang-panjang. Saya ambil satu contoh, Nabi Nuh alaihissalam itu berumur alfasanah illa khamsin, 1000 tahun dikurangi 50, jadi 950 tahun. Umatnya pun juga tidak lebih, kurang lebih seperti itu. Maka dengan umur yang pendek seperti ini, kita harapkan dengan beribadah di Lailatul Qadar, ibadah kita bisa sebanding bahkan lebih hebat dari umat-umat sebelum kita. Maka kita jadi penasaran, kapan malam Lailatul Qadar itu? Saya ingin beribadah di dalam malam Lailatul Qadar itu supaya ibadahku bernilai seperti ibadah 1000 bulan. Maka pembahasan ini akan saya sampaikan pada episode selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.